Selamat malam, para Noctis. Ketemu lagi dengan kita di Gerbang Alam Gaib. Episode sebelumnya kita membahas cukup sedih dengan peristiwa yang terjadi di Bandung pada masa itu ya. Dan hari ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang bersangkutan. Melanjutkan kesedihan ini, Pak. Ya, tidak jauh dan tidak dekat, tidak jauh dan tidak dekat, gimana itu? Yang berhubungan dan yang pastinya masih berhubungan juga di Bandung juga. Peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Bagaimana ceritanya? Jadi mari kita buka ceritanya. Para Noctis, jadi ada beberapa peristiwa, banyak sebenarnya yang terjadi di Bandung. Dan banyak juga yang belum para Noctis tahu. Betul. Mungkin salah satunya kejadian peristiwa Indis Brownback. Brownback, Indis Brownback. Ya, kejadian itu kalau aku terangkan singkatnya ya. Kejadian itu Brownback itu salah satu komplek di daerah Sukajadi. Sukajadi Bandung atas ya. Komplek di mana komplek itu dihuni khusus bagi para pensiunan prajurit Belanda pada masa itu. Kenil Ya. Betul. Ditempati di situ dan terjadi suatu waktu itu terjadi pembantaian, penculikan yang terjadi tepat di komplek Brownback. Gitu. Begitu. Cukup menyeramkan sih. Tragis gitu. Ini gue nyerita kayak gini agak langsung ke gambar ya. Visual. Ya, langsung ke visual bagaimana pada saat itu karena lumayan juga korbannya, nggak sedikit. Korbannya banyak dan memang salah satu respon bangsa kita terhadap bangsa penjajah, kita bisa sebut mereka kan bangsa penjajah gitu. Jadi mau udah pensiun pada saat itu mau belum ya udah, mungkin orang mereka kita pandangnya ya mereka sama, Masih ada dendam mungkin. iya kayak gitu. Mereka sama ya udah sikat kayak gitu sih. Ada yang mau nambahin? Karena iya sebenarnya ini cukup tragis ya, betul tadi dapat visualnya juga. Beberapa malah ya, banyak banget Ya. banyak banget pensiunan dibilangnya pensiunan Kenil berarti ya. Ya. Yang diculik di tempat itu juga, Dieksekusi di tempat itu juga. Dieksekusi. Banyak yang dieksekusi di tempat langsung itu. di tempat. Terus ada yang sengaja. Jadi gini, mungkin ini adalah bentuk balas dendam ya. Yang gue lihat ya di visual itu. Jadi ini mungkin bentuk balas dendam bahwa dulu saya diginiin loh sama kalian. Ya. Ini saya giniin balik noh. Ya. Ya. Jadi ada beberapa siksaan ya terhadap mereka yang hampir mirip atau bahkan serupa dengan kejadian ketika penjajah ini menyiksa orang-orang kita. Ya. Gitu. Oh, mungkin keadaannya Dibalik gitu. Jadi dulu gue balas-balas dulu gue diginiin balas gitu. Sekarang gue giniin lu nih. Ya. Nah, gitu. Dari visual itu yang gue tangkap ya. Ya. Visualnya ini. Karena kenapa gue bilang balas-balas ya? Peristiwa ini tuh sebenarnya tidak jauh. Itu tuh kalau nggak salah di akhir 1945 mau ke 46 tahunnya dan bulannya tuh hampir sama di Desember. Oke. Oh, berarti masa bersiap itu ya? Masa bersiap ya, masa bersiap namanya.
Iya ya, 1945 itu kan kita merdeka ya, dan Oke. itu tuh ada di bulan Desember 1945. Nah, kejadian peristiwa Lengkong itu waktunya hampir bersamaan. Kalau peristiwa Lengkong itu kita yang diserang Ya. ya, sama tentara dari Inggris pada saat itu. Tentara dari Inggris apa ya, pasukan Gurkha kalau nggak salah, Gurkha gitu. Gurkha gitu. Mereka turun dan kita tuh sebenarnya ada yang jaga. Jadi ini tuh peristiwa ini tuh berawal dari pemisahan antara bangsa Belanda dan bangsa kita pada saat itu. Pemisahan wilayah. Utara dan selatan ya? Utara dan selatan. Iya. Selatannya ada kita di selatan, Iya, di Bandung bagian selatan, dan mereka itu di Bandung bagian utara pada saat Si itu. tentara itu tuh. Iya. Nah, itu juga kan yang menimbulkan peristiwa Bandung Lautan Api. Makanya sebenarnya peristiwa di Bandung itu hampir Nyambung sebenarnya ya. Jadi pada saat itu singkatnya orang kita nggak setuju untuk pembagian itu karena ya ini tanah kita, kayak gitu. Jadi terjadilah Bandung Lautan Api kayak gitu. Nah, peristiwa itu nyambung ke peristiwa Bronpik tadi, ke Bronpik tadi dan ke Lengkong, gitu. Kalau di Bronpik itu pembantaiannya dilakukan oleh orang kita terhadap pensiunan Belanda pada saat itu, termasuk juga wanita-wanita kecil ya, wanita-wanita Belandanya. Kalau di Lengkong itu jadi disasar dulu dari pasukan Inggris tuh, nyasar dari jalan Embong, terus jalan apa lagi tuh yang nyisir berarti apa? Ya, nyisir. Ya, Asia Afrika, dan dia belok ke kiri, ke arah kiri ke Lengkong besar. Nah, pecah itu tuh udah habis semua tuh ring-ringnya tuh. Tembus, si tentara Inggris tuh tembus banget. Nah, pecahnya terjadi di pertigaan antara Lengkong besar dan Cikawao kalau nggak salah. Ada pertigaan itu kan. Makanya di situ ada batu nisan tuh di pertigaan Cikawao itu. Monumen. Batu nisan. Kok batu nisan? Batu kuburan ya? Kuburan. Batu monumen ya, untuk memperingati peristiwa kayak gitu. Dan memang tentara kita, pejuang kita pada saat itu banyak yang gugur. Karena kalau misalnya setahu gua pun ya wajar aja sih kalau kalah, karena ya kasarnya orang kita tuh melawan teknologi, Pak. Ya, kita masih pakai bambu. Mereka udah pakai pesawat, pakai tank gitu kan. Betul kayak gitu. Nah, ada hubungannya sama camp interniran juga. Masih nyambung ya? Karena tidak jauh dari Lengkong itu juga ada camp interniran. Betul. Ada banyak tawanan Belanda di situ. Nah, pada saat pasukan kita kalah, ya itu kan tawanan dibawa sama sekutu gitu, sama Inggris, dibawa lagi dan mundur lagi ke campnya gitu. Jadi untuk misinya sebenarnya untuk membebaskan tawanan itu gitu. Tawanan Belanda ya? Ya, pada saat itu gitu. Jadi saling berhubungan sebenarnya kayak gitu. Nah, di Bronpik ini cukup menyeramkan sih ya, tragis gitu, karena orangnya tuh udah tua banget tuh ya pun. Tapi ya mau gimana lagi, kalau bicara sejarah kan memang bangsa mereka memang bangsa yang menjajah gitu. Seperti itu. Jadi Pranoktis kita hanya mau memberikan POV secara versinya Noktis gitu ya. Kayak gitu. Gimana sih situasi pada saat itu? Gimana sih menyeramkannya pada saat itu, dan bagaimana perasaan pejuang-pejuang kita pada saat itu? Kayak gitu. Karena pelakunya pembantaian itu nggak sedikit. Pelakunya pada saat itu ditangkap itu 500 orang. Berarti banyak dong? Banyak. Tapi sama pengadilan Belanda waktu itu dilepasin setengahnya. Oke, dari 500 anggaplah 2,5. Anggaplah 2,5-nya dilepasin karena mungkin tidak terbukti. Nah, yang setengahnya lagi itu disidang lagi dan dipilih 5 orang. Akhirnya setelah disortir lah, Pak, bahasanya. Yang kena tuh 5 orang. Ada yang seumur hidup, ada wajib lapor. Begitu? Ya, tersangkanya itu. Kayak gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau ya balik lagi ya, karena ya ini bangsa kita. Begitu Pranoktis. Jadi ya kita juga patut untuk menghargai pejuang-pejuang gitu. Jadi kita bisa bilang mereka adalah
para pejuang yang ikut membebaskan tanah Iya. kota Bandung seperti itu. Karena apa ya, kalau bahasa Sundanya teh pabaliut gitu, saat peristiwa ada Bandung Lautan Api, ada Bonbrik, ada Lengkong. Nggak jauh gitu. soalnya Pak maksudnya dari cerita-cerita itu tuh gitu. Ya. Sebenarnya dari sejarah-sejarah itu tuh sebenarnya nggak jauh, masih berdekatan. Iya. Nah, si lokasi kompleknya Hmm. itu sekarang sudah dijadikan pusat perbelanjaan daerah Wow. Sukajadi. Jadi para noktis juga udah tahu lah. Udah tahu lah ya. Kita nggak nyebutin namanya tapi udah tahu gitu. Jadi kalau para noktis di mana sih lokasi kompleknya Ya. kejadian pembantaian itu? Ya adanya di Pusat perbelanjaan. pusat perbelanjaan di situ. Pas di situ ya. Pas di situ. Gitu. Itu ya mungkin kalau masih ada pada saat itu sampai sekarang mungkin udah jadi cagar budaya karena Iya. rumah-rumah mereka bangsa Nederland, bangsa Belanda itu kan cukup khasnya gitu, cukup khas banget. Jadi saksi juga ya Pak. Tapi Pak, saya kan pernah main ke tempat perbelanjaan itu ya. Ya, Pasti pernah lah. ya, Teman-teman juga di rumah pasti pernah. ya. Pasti nggak asing juga. Tapi saya pantesan. Jadi gini, tadi tuh saya kayak dejavu. Oh, makanya kenapa saya pernah ngerasain kok ada energi kesedihan di tempat. Itu Iya. Iya. di Broadway ya, di Sukajadi. Iya, di daerah Broadway Sukajadi itu gitu maksudnya. Oke. Padahal kan itu kan sekarang jadi tempat. Oke. Karena jujur saya juga orang yang baru tahu akan sejarah ini, gitu kan. Makanya tadi ketika Kang Yuda juga ngejelasin, akhirnya saya ke flashback ke momen dimana saya main ke tempat itu, dan saya memang pernah merasakan rasa sedih gitu dan rasa ya pabaliut lah gitu maksudnya pada masa itu gitu. Padahal itu lagi main di tempat itu gitu. Ampun. Sekarang juga masih pabaliut. Iya. Pabaliut. Dari tadi pas pertama kita mau bahas ini, gua tuh ke visual dengan kejadian pada saat itu, dan kejadiannya kan nggak sekali. Makanya disebut ada 70 percobaan. Iya. 70 kali gitu, dan aku lihat ada satu kejadian malamnya. Nah, penasaran kayak siapa yang ngasih lihat visual ini gitu. Apakah entitas yang pernah hidup saya? Ternyata enggak. Ternyata ya mungkin kita bisa bilang jin ya. Jin. Karena entitasnya nggak punya memori hidup. Memori hidup. Iya, jadi ini udah lama di sana dan dia ngasih visual itu. Sebenarnya sih kalau dari gua tuh untuk nyari sosoknya ya, emang agak sulit. Ya. Malah lebih mudahnya tuh dikasih ya udah visual aja gitu bahwa tragedi pada waktu itu tuh seperti ini gitu. Iya. Sama sih kayaknya sama deh. Iya ya, kayaknya kita dapat visual dari sumber yang sama ya. Jadi cuman kayak gitu doang gitu nih. Pada saat itu tuh seperti ini, udah gitu doang. Oke. Jujur kalau saya masih ketutup sama sosok Jepang, Pak. Oh ya. Jadi saya nggak dikasih. Ya, Paranoktis. Jadi ada sosok Jepang yang nyamperin kita karena ketika kita membicarakan mereka ikut tertarik gitu ya. Ada energi yang bikin mereka tertarik ke sini, dan sosok Jepang ini orangnya cukup dominan sekali gitu. Jadi ke distract juga ya. Ke distract dari tadi. Makanya saya coba sebenarnya mancing dengan kejadian saya flashback ketika main ke sana, gitu kan. Wah, seram sekali ya tapi ya. Betul. Iya. Aduh, kenapa dia sih yang ngasih tahu ya? Gak apa-apa. Ayo langsung. Pak Yuda. Mungkin kita bisa ambil POV dari lokal ya. Lokal brand lagi kita. Nah, karena emang kan dia Iya. Ya dia yang ngasih sosok visualnya. dia bukan sosok hidup juga. Jadi wajar lah dia udah di sana berapa lama, mungkin berapa ratus tahun. Lanjut, Pak. Oh, Willy Jongongi.
enakeun. Berasa gitu. Itu yuk. Hoyong ngadangukeun ieu, ngadongeng we ieu mah. Iya, mohon ngadongeng kejadian jadi itu Lares teh tempat eta teh gitu. oh loba nu nganggo getih gitu. Modal mati semua. Iya. Ini dihakan mohon. Ya. Aduh, lokal tuh begini ya. Gimana coba Pak Yuda? Justru kita translate-nya tidak jalan. Iya, translate-nya tidak jalan. Karena emang taringnya cukup besar ya, mengganggu. Bisa dipatahin dulu Mas. Ompong di sini. Taringnya Iya. agak kesusahan ngomong. Gitu. Tapi tadi yang dirasain gimana? Jadi karena ya begitu paranoktis, kalau aku sih ngambil pesannya melihat gitu ya dari kejadian ini, ada pesan buat gua tuh gini, kayak mereka itu melihat seperti itu tuh kayak ketawa gitu. Ada maaf, ada pembantaian, ada mati, mereka ketawa. Jadi ya itu yang mereka inginkan, karena sosok-sosok seperti mereka ini menghasut kita untuk nafsunya lebih tinggi kan. Begitu, makanya ketika kita sedang dapat masalah, kita sedang dendam, marah, benci, itu mending dinginin dulu kepala dan lain-lain, karena sosok-sosok seperti tadi bisa masuk untuk menghasut ya. Kalau pesan yang gue dapat sih seperti itu gitu. Karena tadi juga nggak banyak bicara, ngomongnya susah. Ngomongnya susah, yang dapat di visual tuh ya dia ngetawain gitu, kayak mampus lu, malodar lu gitu, ayo perang lagi gitu, kayak gitu. Ya mungkin kalau misalkan ditanya ada andilnya sih, mungkin, tapi gue nggak tahu ya. Tapi mungkin ada andil hasutan juga, tapi balik lagi karena ini mempertahankan tanah kita ya. Jadi ya segala cara kita harus pertahankan. Darah, keringat kita harus tumpahin gitu. Seperti itu sih. Justru kalau gue dapet visualnya yang itu, yang Lengkong Cikawao. Cikawao ya? Iya, pertigaan. Pertigaan itu. Jadi kayaknya ini gue lagi sebagai tentara apa? Gurkha Inggris. Jadi dia tuh kayak lagi di atas apa nih, tank mobil tank atau mobil nggak tahu. Kan oke. Si tanknya ini tuh berarti bukan tank, ini tuh jadi kayak mobil pada waktu mobil perang yang di atas tuh ada senjata lagi gitu ya. Nembakin Oke, deredet gitu ya. Iya namanya ya. Mesin gun. Bukan nama mobilnya. Lupa lagi. Itu ya itu kan kebayang. Tapi itu tuh nggak dipakai masalahnya si senjata itu. Jadi sebenarnya tujuannya tuh cuman buat menakut-nakuti kalau senjata besar itu. Karena yang gue lihat di visual ini kan ngelihat kita, berarti bangsa kita ya, lagi sedang pada lari-lari gitulah, lari-lari dengan emosi yang sangat tinggi. Jadi takutnya si tentara itu kalau dia nembak membabi buta, kejadiannya makan banyak korban juga, lebih parah juga. Akhirnya tujuan dia tidak tercapai. Akhirnya si mobil ini landing di parkir. Parkir di sebuah daerah. Pada waktu itu kayak tanah kosong sebenarnya. Tanah kosong, dan mereka tuh jalan ya kayak tentara, layaknya tentara gitu ya. Tapi ada orang Jepangnya juga yang mereka todongin.
ada orang-orang yang keluar gitu lah, nggak tahu, kayaknya emang diangkut sama dia, dibawa ke tempat yang banyak apa nih, hutan apa nih kayak, Daerah. tapi ada tenda-tenda juga, Daerah atas mungkin ya. mungkin Ya. jadi dibawa ke situ. Oke. Kilasan cepatnya lah, flashbacknya lah. Ya. Dan di situ nggak tahu nih, ada perbincangan mungkin strategi ya, nggak tahu nih ke arah mana. Bukan penyerangan tapi strategi apa gitu. Itu cuma sampai di situ doang gue dikasihnya. Cep, Lengkong. dari tadi ada kebayang apa? Yang jelas kalau kebayang mah ya kayak dapat visual kayak ya udah pas lagi ricuhnya aja tuh. Emang di situ juga si bangsa kita tuh kan dia apa namanya, collab lah Pak bahasa kitanya mah sama si Laswi itu tuh. Jadi ya bukan cowok doang, ternyata cewek pun ikut ikut juga kan gitu. Visual tadi ya. Nah, dan yang gua tangkep tuh yaitu sih ngeri banget sih. Bahkan kalau misalnya mau ngeri-ngerian dari cerita yang sebelumnya tuh lebih ngeri ini gitu. Iya. Karena dengan peralatan seadanya mereka tuh bisa apa namanya tuh? Ngelawan. Bisa ngelawan si Iya. sekutu lah gitu. Oke. Dan memang faktanya Prenoktis, jadi biasanya kita mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok asingnya Belanda atau Jepang, tapi untuk episode ini kayaknya agak susah ya, karena ini didominasi dengan lokal. Iya. Dan sangat-sangat, jadi mungkin kalau ini aku lihat astral di sini, kalau kita narik ini ada beberapa lokal yang emang menolak. Iya. Jadi mereka nggak Nggak setuju lah. iya nggak setuju untuk kesini gitu. Iya. Mereka tuh kayak pental gitu, karena ada beberapa lokal di sini gitu, yang maksudnya kayak dari tadi juga aku denger suara kayak tah gitu ulah gitu. Iya. Gitu kalau makanya gue tadi kan ngomong kayak ya ini sedih ya, udah sedih ya gitu. Ada yang kayak gitu juga kayak gitu. Sedih. Jadi Prenoktis pesannya adalah bagaimanapun peristiwa ini sudah lampau terjadi. Iya. Udah masa lalu juga, tapi walaupun itu udah lama, kita tetap harus mengingatnya sebagai sejarah yang pernah terjadi, agar kita tetap sebagai pemuda-pemuda khususnya di Kota Bandung ini bisa mengingat pejuang-pejuang dan kakek nenek moyang kita yang udah memperjuangin Bandung sebegitu kerasnya, sebegitu susah payahnya. Kayak gitu. Begitu Prenoktis. Jadi pesannya sudah tersampaikan tadi, kesimpulan juga udah sebenarnya tadi udah mau closing tapi nggak kuat di gua. Jadi kayak udahlah tadi lepasin dulu kayak gitu. Prenoktis, terima kasih udah mendengarkan kita yang sangat mencak-mencok ini. Karena kadang kita cerita suka mencak-mencok karena situasi astral, mediasi dan lain-lain kayak gitu. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya ya Prenoktis. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like dan di apa? Lonceng. Jangan dipegang ya. Gak bunyi dong. Kita ditekan tombol lonceng, jangan lupa follow Instagramnya Noctis di @noctis_experience. Tuh, dan di TikToknya Noctis. ayo lo. Titik. Experience. Nah, itu. Begitu Prenoktis. Bye bye. Bye.